Shalom. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Dan saya ucapkan selamat sore. Selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pergunakan waktu dengan baik di sore hari ini untuk kita datang kepada Dia di dalam ibadah, untuk kita menikmati setiap bait-baitnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan satukan hati kita di dalam doa. Saya undang semua untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dan di sore hari ini Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu. Biar kami mempergunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami datang kepadamu di dalam ibadah di sore hari ini Tuhan. Biar kuasa-Mu menolong hidup kami, kuasa urapan-Mu menolong setiap pribadi kami pada sore hari ini. Biar Engkau menolong kami di dalam ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti Tuhan. Dalam kami menikmati firman-Mu, biar Kau bukakan hati, telinga kami juga semua Tuhan. Kalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami undang kuasa-Mu yang berkuasa untuk mematahkan segala kuasa-kuasa itu dan mengusirkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Mari pada sore hari ini kita akan puji Dia, kita akan muliakan Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Bersama-sama kita akan naikkan pujian ini dengan sukacita yang daripada Tuhan. Besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Akan berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa.
Tuhan. perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Dia yang layak kita puji dan kita tinggikan, karena Dia tahu dalam setiap sisi kehidupan kita. Mari kita kenaikan pujian kita selanjutnya. Ku tahu siapa yang pimpin di hari depanku. Mari kita kenaikan pujian ini. Kita pujikan dengan sukacita. Kita tahu bahwa pada sore hari ini Dia yang memimpin hidup kita. Tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, Ku tahu siapa yang pimpin. tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidup. Sekali lagi, ku tahu siapa yang pimpin. Haleluya. Ku serahkan Ku tahu siapa yang pimpin. tahu siapa yang pimpin hari depan hidup. Amin, haleluya. Semuanya oleh Terima kasih Tuhan. telah diatur Menghadapi gelombang, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku sekali lagi, ku tahu siapa yang pimpin. Haleluya. tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku, semuanya Oleh Tuhan, telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku bersandar pada Tuhan, ku bersandar pada Tuhan. bersandar pada Tuhan. Sekali lagi, ku bersandar pada Tuhan. Bersandar pada Tuhan, serahkan semua. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar Tuhan yang memberkati hidup kita. Biar Tuhan yang mengatur semua kehidupan kita. Puji nama Tuhan, dan Tuhan yang memberkati hidup kita. Mari semuanya kita penuh sukacita. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita memuji namanya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita pujikan dengan sukacita. Mari. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Sekali lagi, Yesus mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Oh, puji
sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Amin, haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa katakan? Yesus, Yesus, Amin. Yesus, Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Oh, puji Hosana. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dia yang dibesarkan dan ditinggikan. Mari kita persiapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima kuasa firman Tuhan yang sebentar akan kita dengar. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan, yang berdaulat atas hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena
Berdaulat atas hidup Tuhan. Berdaulat atas hidupku Tuhan. Berdaulatlah. Haleluya. Berdaulat atas hidupku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Biarlah sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Engkau nyatakan firman-Mu di tengah kami sekalian Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami semua. Pernyataan kasih-Mu atas kehidupan kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan yang mendengar dimanapun berada dengan urapan yang sama. Untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Berpegang teguh pada firman-Mu sampai mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Kau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna Tuhan. Dan kami tidak akan ragu mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami, aspek kehidupan kami, menyerahkan keluarga kami masing-masing, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memegang, memeluk kami semua. Engkau yang menentukan yang terbaik sampai kesempurnaan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami, Tuhan melawat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kembali kita dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, atau pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus sebagai anak domba. Ya. Di ayat 1 aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, sampai ke Bukit Sion. Jadi pengikutan kita kepada Yesus sebagai anak domba Allah, anak domba Allah, ialah pengikutan yang ditandai 7 kali percikan darah. Ingat, anak domba Allah yang disembelih, percikan darah, 7 kali percikan, atau salib, ditandai salib sehingga tidak bisa dijamah oleh setan, tidak bisa dihalangi oleh setan, ya. Sehingga terjadi peningkatan, baik kesucian meningkat, urapan meningkat, berkat, kekuatan meningkat, makin tua makin kuat, ya, meningkat semuanya sampai mencapai Bukit Sion atau kualitas sempurna, sampai naik ke Bukit Sion, meningkat sampai kualitas kesempurnaan mempelai wanita surga. Puji Tuhan. Di ayat 2 sampai ayat yang kelima ini 7 fakta, 7 langkah pengikutan kita
pengikutan gereja Tuhan kepada Yesus, saudara, dalam percikan darah itu, yang ditandai percikan darah sampai ke Bukit Sion atau kesempurnaan. 7 fakta. Nomor 1 itu di ayat 2a, bagaikan desau air bah. Yang kedua di ayat 2b, bagaikan deru guru yang dahsyat, itu ayat 2 ya. Kemudian yang ketiga ayat 2c, bagaikan bunyi kecapi. Yang keempat ayat 3, bagaikan bunyi nyanyian baru. Yang kelima ayat 4a, murni bagaikan perawan. Yang kelima, yang keenam ayat 4b, korban-korban sulung bagi Allah. Ini kualitas sulung. Dan yang ketujuh ayat 5, tidak berdusta, tidak bercelah. Kita baca ayat 2 lagi. Ayat 2, kita baca ayat 2. Itulah, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah. Sudah diterangkan, ini nomor 1. Dan bagaikan deru guru yang dahsyat, sudah diterangkan. Dan suara yang kudengar itu, ini sekarang yang ketiga, seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Jadi yang ketiga ini saja, bunyi kecapi, bunyi kecapi yang ketiga itu ya. Ini 7 fakta yang ketiga, bagaikan bunyi kecapi saja, bagaikan bunyi. Jadi pengikutan kita kepada Yesus bagaikan bunyi kecapi. Ini yang ketiga, fakta yang ketiga. Bagaimana praktek sehari-harinya? Praktek sehari-hari pengikutan seperti bunyi kecapi. Yang pertama, praktek sehari-hari pengikutan kepada Yesus seperti bunyi kecapi. Saja. Yang pertama, A, boleh. Pertama, 1 Samuel pasal yang ke-16, surat 1 Samuel, kitab 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 16 dan 23. 14 sampai 16 dan 23. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Maksudnya bukan Tuhan kirim roh jahat, bukan. Tapi Tuhan mengizinkan. Kalau roh Tuhan sudah tidak ada, ya tidak bisa lagi. Ya, kosong, ya izinkan roh jahat datang. Ya, jadi roh jahat yang datang itu ya diizinkan oleh Tuhan. Manusia memilih Roh Kudus atau roh jahat. Ya kalau dia buang Roh Kudus ya silakan diizinkan roh jahat yang menempati dia. Ya lalu berkatalah hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padanya, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Ayat 23, dan setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Puji Tuhan. Ya, jadi setiap Daud main kecapi, ya, atau setiap ada bunyi kecapi, maka Saul menjadi nyaman, lega, ya, menjadi nyaman, lega, damai, sejahtera, menjadi nyaman, lega, damai, sejahtera. Jadi, ya, praktek sehari-hari pengikutan kepada Yesus seperti bunyi kecapi adalah pengikutan dalam damai sejahtera. Pengikutan dalam damai sejahtera. Saja, pengikutan dalam sejahtera. Ini praktek sehari-hari. Mengikut Yesus bagaikan bunyi kecapi. Itulah pengikutan dalam damai sejahtera. Saja, artinya prakteknya atau artinya damai sejahtera artinya pertama, dosa-dosa sudah diselesaikan lewat berdamai. Tidak ada dosa lagi. Kejahatan, kenajisan, kepahitan tidak ada lagi. Dosa-dosa sudah diselesaikan lewat berdamai. Ya, lewat berdamai. Tidak ada lagi dosa kejahatan, kenajisan, kepahitan, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi dosa kejahatan, kepahitan,
kenajisan, kepahitan. Yesaya pasal 59, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-59 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap engkau sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah, jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Nah ini, jadi dosa itu menjadi pemisah. Dosa baik perbuatan, perkataan, dosa kejahatan, kenajisan, kepahitan itu, baik perbuatan, perkataan, angan-angan, semua menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan. Nah, kalau terpisah kita dengan Tuhan, setan masuk di situ. Setan masuk. Nah, ini yang membuat tidak damai, sehingga terpisah juga antara sesama. Terpisah juga dengan sesama. Terpisah dengan Tuhan, tapi juga terpisah dengan sesama. Tidak damai. Ya, terpisah dengan Tuhan, setan masuk, tidak damai, sehingga kita terpisah dengan sesama juga tidak damai. Nah itu tidak damai sejahtera. Oleh sebab itu kita harus berdamai. Oleh sebab itu kita berdamai dengan Tuhan, dengan sesama. Berdamai dengan Tuhan sama artinya atau sama dengan mengaku dosa kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Nah, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi, bertobat. Dan juga mengampuni. Kita harus berdamai itu kita harus bukan cuma mengaku, kita harus mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Kita harus mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Maka darah Yesus membasuh segala dosa. Kalau sudah mengaku, mengampuni, maka darah Yesus membasuh segala dosa. Dosa diselesaikan, ya, dosa diselesaikan oleh darah Yesus. Nah ini ya, semoga kita itu prakteknya, artinya damai sejahtera. Dosa sudah selesai, tidak ada lagi dosa, kejahatan, kenajisan, kepahitan, baik perkataan, perbuatan sudah tidak ada lagi, semua angan-angan sudah berdamai kita semua. Arti kedua, nah, ini pengikutan bagaikan bunyi kecapi, pengikutan dalam damai sejahtera. Prakteknya atau artinya tidak ada dosa, berdamai. Kemudian arti kedua, damai sejahtera itu tidak ada peperangan, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, ya, tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada perpisahan antara manusia dengan Tuhan sesama. Tidak ada peperangan, permusuhan, perpisahan antara manusia dengan Tuhan sesama. Ya, itu sama dengan kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Itu damai sejahtera. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita bisa saling mengasihi sesama seperti diri sendiri, saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh. Tidak ada musuh lagi, tidak ada permusuhan, bahkan mengasihi musuh. Orang yang menyakiti kita, memfitnah kita, kita mengasihi. Ya, mengasihi musuh itu tidak membalas kejahatan, tidak berbuat jahat, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hanya berbuat baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Hanya berbuat baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, inilah damai. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semua. Kita mengasihi sesama seperti diri sendiri, bahkan mengasihi musuh. Saling mengasihi, tidak berbuat jahat, ya, tidak membalas kejahatan dengan jahat, hanya berbuat baik sampai membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, itu damai sejahtera. Tidak ada musuh, tidak ada peperangan. Satu lagi, artinya pengikutan kepada Yesus dalam damai sejahtera. Ini bunyi kecapi. Saja, kita hidup dalam kebenaran dan ketentraman, lega, nyaman. Nah, itu. Kita hidup dalam kebenaran. Damai itu benar. Kebenaran dan ketentraman, lega, nyaman. Tadi itu ketentraman, lega, nyaman. Ya, puji Tuhan.
Nah inilah, ayo mengikut Tuhan. Sebagai apa aja? Gembala, sebagai pemain musik, sebagai apa aja? Hamba Tuhan, sebagai apa? Mengikut Tuhan. Harus dijaga hati damai sejahtera. Hati damai. Tidak ada dosa, tidak ada permusuhan, tidak ada lagi peperangan, permusuhan, perpisahan. Dan juga kebenaran, hidup dalam, tidak ada yang tidak benar. Hidup dalam kebenaran baru tentram, lega, nyaman. Nah itu, Tuhan tolong kita. Hasilnya, pengikutan dalam damai sejahtera ini, pengikutan bagaikan bunyi kecapi. Kalau hati damai ini, hasilnya, yang pertama tadi, hasilnya dalam Yeskel 34. Baca dulu ayat dalam Yeskel 34 ayat yang ke-25. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku meniadakan binatang buas dari tanah itu. Ya, aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunung menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kok mereka, melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Puji Tuhan, ini hati damai, hasilnya aman dan tentram. Aman dan tentram. Ya, hasil kedua, hujan berkat. Hujan berkat. Ya, kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya, di padang gurun kita diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Hujan berkat artinya tidak ada lagi kutukan. Tidak ada lagi kutukan, semua enak ringan, tidak ada lagi letih lesu beban berat, tidak ada lagi dijarah, diterkam, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi letih lesu beban berat, susah payah, air mata, tapi kita hidup enak dan ringan. Nah, itu diberkati menjadi berkat bagi orang lain, enak dan ringan. Itu hidup aman tentram. Kemudian terakhir, taman kebahagiaan, suasana firdaus. Suasana firdaus. Nah, dulu manusia ini diciptakan oleh Tuhan, diletakkan di dalam firdaus, tapi ketika manusia berbuat dosa dibuang ke dunia ini, letih lesu, beban berat, susah payah. Nah, oleh sebab itu lewat berdamai ini kita kembali ke firdaus. Nah, buang dosa-dosa. Nah, suasana tanpa dosa itu suasana taman kebahagiaan, suasana firdaus di tengah dunia. Suasana firdaus di tengah dunia yang bagaikan padang gurun. Nah, semoga kita, itu pengikutan bagaikan bunyi kecapi, pengikutan dalam damai sejahtera. Prakteknya sehari-hari, artinya prakteknya itu tidak ada dosa, tidak ada permusuhan, tidak ada peperangan, dan hidup benar, tentram, hidup dalam kebenaran. Itu urapan Roh Kudus, kebenaran, ketentraman. Ya, semoga mengerti. Yang kedua dalam 1 Korintus pasal 14, 1 Korintus pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 14 ayat 6 sampai 9. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah, ya, atau pengetahuan, atau nubuat, atau pengajaran. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang akan menyiapkan diri untuk berperang? Demikian juga kamu yang berkata-kata dalam bahasa roh,
jika kamu tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja, kamu ucapkan di udara. Nah, ini, jadi seruling, kecapi punya bunyi yang khas kalau dibunyikan menurut aturannya. Kalau seruling ya ditiup, jangan seruling dipukul-pukul kayak drum. Nah, ditiup. Kalau kecapi dipetik. Ya, itu, dipetik. Bukan digesek, diapakan, bukan dipetik. Nah, itu kecapi dipetik, baru mengeluarkan bunyi yang khas. Memang beda-beda masing-masing, ya, khas masing-masing, tak dengan suara yang merdu. Gitu. Jadi semua alat, semua alat musik yang walaupun tidak berjiwa, tapi bisa mengeluarkan bunyi yang khas masing-masing. Bunyi yang khas masing-masing jika dibunyikan, dimainkan sesuai aturan masing-masing. Sesuai aturan masing, dibunyikan, dimainkan. Semua alat musik walaupun tidak berjiwa, tapi bisa mengeluarkan bunyi yang khas, bunyi masing-masing, bunyi yang berbeda-beda. Itu jika dibunyikan, dimainkan sesuai aturan masing-masing, maka juga bisa menghasilkan bunyi yang merdu, ya, supaya bisa menghasilkan bunyi yang merdu. Nah, itu. Jadi masing-masing alat bunyinya khas masing-masing. Nah, harus dimainkan sesuai aturan, maka dia akan merdu. Kalau tidak sesuai aturan, ya tidak ada bunyi khasnya, tidak ada bunyi merdunya. Seperti seruling dipukul-pukul, tidak bisa, yang ada hancur. Harus menurut aturannya, menurut aturannya. Jadi, nah ini pengikutan seperti bunyi kecapi adalah pengikutan pelayanan sesuai peraturan Tuhan. Apa peraturan Tuhan? Tadi disebutkan pengajaran. Semua yang ngatur itu pengajaran, firman, pengajaran benar, itu peraturan Tuhan. Kehendak Tuhan, firman pengajaran yang benar, Alkitab. Itu firman pengajaran benar, jangan bilang ini itu. Alkitab berasal dari Alkitab. Nah, itu peraturannya. Semoga kita bisa mengerti sesuai aturan. Mari kita juga melayani sesuai aturan, baru bisa khas masing-masing, dipakai Tuhan, tapi juga merdu, saling kerjasama. Kalau aturannya sama, misalnya musiknya tadi seruling dan kecapi, nanti ditambah drum, sekarang ditambah ini. Kalau semua ikuti aturannya, ya merdu semuanya. Ayo ikuti aturan hari-hari ini. Apa aturan pelayanan itu? Bukan aturan gereja, bukan. Aturannya adalah firman pengajaran benar, kehendak Tuhan, peraturan dari Tuhan, kehendak Tuhan. Itulah firman pengajaran yang benar, Alkitab, itu aturan. Nah, praktek sehari-hari pengikutan seperti bunyi kecapi ini sesuai aturan dari Tuhan, sesuai peraturan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Nah, itu yang pertama. Imamat 21 ayat 12. Imamat Fatsal yang ke-21 ayat yang ke-12. Imamat 12. Ini judulnya kudusnya para imam. Kudusnya para imam. Imam itu hamba Tuhan, pengikut Tuhan. Kudusnya para imam. Janganlah imam keluar dari tempat kudus, ruangan suci, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Nah, ini jelas peraturannya imam. Jelas peraturannya imam. Seorang imam harus ada di tempat suci, di tempat kudus, ruangan suci. Di tempat kudus atau ruangan suci. Tempat kudus, ruangan suci. Nah, itu. Semoga kita bisa mengerti ini. Ayo kita ikuti. Jadi seorang imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengikut Tuhan harus berada di ruangan suci. Nah, dulu tabernakel Musa zaman Taurat, sekarang sudah digenapkan
tabernakel surgawi. Apa ruangan suci itu? Ya, kandang penggembalaan. Sekarang kandang penggembalaan. Ada 3 macam alat di situ, pelita emas, meja roti, mezbah dua. Sekarang adalah ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Harus ada di kandang penggembalaan, tergembala dengan benar baik, tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Nah, ini selalu saya terangkan ya, kenapa 3 macam ibadah pokok. Ya, Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita Tritunggal juga, tubuh, jiwa, roh. Setan Tritunggal juga. Nah, penting ketekunan 3 macam ibadah pokok. Pelita emas ketekunan dalam kebaktian umum, itu persekutuan dengan Allah Roh Kudus dalam karunia dan urapan. Urapan dan karunia. Kemudian meja roti sajian ketekunan dalam kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci seperti sekarang ini. Persekutuan dengan anak Allah di dalam firman pengajaran yang benar dan korban Kristus. Masih ada mezbah dupa emas, ketekunan dalam kebaktian doa penyembahan. Persekutuan dengan Allah Bapa di dalam kasih. Jadi jelas. Jadi jelas di dalam kandang penggembalaan, ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, saudara. Maka tubuh jiwa roh kita melekat kepada Allah Tritunggal. Tubuh jiwa roh melekat kepada Allah Tritunggal seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar. Nah, saudara, tubuh jiwa roh melekat pada Allah Tritunggal sehingga tidak bisa dijamah, tidak bisa dijatuhkan. Ya, itu seperti ranting melekat pada pokok anggur yang benar sehingga tidak bisa dijamah, tidak bisa dijatuhkan dalam dosa, tidak bisa disesatkan, tidak bisa dijatuhkan oleh setan Tritunggal dalam dosa-dosa, puncak dosa, tidak bisa disesatkan oleh setan Tritunggal lewat ajaran-ajaran palsu, tidak bisa dihancurkan kita. Nah, itu tidak bisa dijatuhkan, disesatkan, tidak bisa dihancurkan, dibinasakan oleh setan Tritunggal. Tetapi justru ranting melekat pada pokok anggur, kita mengalami penyucian. Kamu memang bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Penyucian. Nah, kita mengalami penyucian tubuh jiwa roh yang terus menerus seluruh hidup. Penyucian tubuh jiwa roh seluruh hidup, seluruh hidup kita. Nah, ini tidak melanggar kesucian, kita hidup suci. Tadi itu di imamat supaya jangan melanggar kekudusan, tempat kudus. Nah, kita tidak melanggar, justru hidup dalam kesucian, tidak melanggar kesucian. Hidup dalam kesucian, tidak melanggar kesucian. Ya, nah itu. Kemudian dan minyak urapan ada di kepalanya. Nah itu. Kalau suci kita diurapi dengan Roh Kudus. Ada urapan Roh Kudus selalu. Ya, ada urapan tidak kering sehingga kita setia berkobar. Mau umur bertambah ya tambah setia. Ya, apa saja. Mau lama, sudah lama ikut Tuhan, kalau minyak urapan tetap kesucian urapan, kita akan setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ya? Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Nah, ini yang disebut biji mata Tuhan. Ya, ranting kecil, tapi ranting itu kecil. Ya. Tetapi kalau suci, setia berkobar, akan menjadi biji mata Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan. Biji mata Tuhan yang dikhususkan oleh Tuhan, sehingga dia terpelihara. Bapak kula pengusahanya, pemeliharanya, terpelihara oleh Tuhan sendiri. Ya, Bapak kula pengusahanya terpelihara dan pasti cepat lambat berbuah manis. Pasti berbuah manis. Saudara ya? Di tengah, jadi terpelihara dan berbuah manis di tengah kesulitan dunia ini, di tengah kepahitan dunia akhir zaman, kita tetap terpelihara dan berbuah manis di padang gurun, di dalam kesulitan dunia, di dalam kepahitan dunia, di padang gurun dunia, tetap ada jaminan dari Tuhan. Nah, itu pengikutan harus dalam penggembalaan, itu bunyi kecapi, Nah, mengikuti aturan Tuhan. Kalau imam di luar itu ya kering, tidak suci, kering, mati, dibakar, ranting kering dibakar. Tapi kalau ada di dalam kandang penggembalaan, terpelihara
berbuah manis, hidup itu menjadi manis di tengah kesulitan kepahitan dunia, padang gurun dunia di akhir zaman. Itu jaminan. Itu praktek sehari-hari, pengikutan dalam bunyi kecapi, dalam saudara, pengikutan dalam damai sejahtera, dalam saudaraku peraturan, mengikuti peraturan Tuhan, bunyi kecapi, mengikuti harus di ruangan suci, harus tergembal, praktek. Yang kedua, Matius 7 21 sampai 23. Matius 7 21 sampai 23. Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Mari kita baca, saudara. 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Hebat ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, ini praktek kedua. Imam, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pengikut Tuhan harus melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak manusia, kehendak Tuhan. Harus melakukan kehendak Tuhan. Firman pengajaran yang benar. Itu harus taat dengar-dengaran, sama dengan taat dengar-dengaran, mendengar dan taat dengar-dengaran pada kehendak Tuhan, firman pengajaran benar. Jadi dasarnya itu, dasarnya firman pengajaran benar semua. Harus dipraktikkan, ditaati, didengar dan dengar-dengaran, dipraktikkan. Maka pintu surga terbuka bagi kita. Nah, itu di ayat 21, pintu surga terbuka. Pintu di dunia juga terbuka, pintu surga terbuka, pintu di dunia juga terbuka. Nah, itu semua ada jalan keluar dari masalah. Masa depan berhasil indah, ada ketaatan. Nah, ketaatan itu saudara. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, ini jadi ukuran pengikutan ibadah pelayanan kepada Tuhan bukan hebat atau tidak hebat, tetapi ukurannya taat. Itu yang bisa berhasil sampai membuka pintu surga, sampai masuk kerajaan surga yang kekal. Itu ukuran pengikutan kita kepada Tuhan, ibadah pelayanan tahbisan kita kepada Tuhan bukan hebat atau tidak hebat, banyak atau sedikit, tetapi ketaatan. Seperti seruling itu, bukan banyak sedikit, biarpun cuma satu, kalau taat, wah, kalau banyak pemain seruling, ada yang tidak taat, wah falas, jelek nanti hasil. Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Jadi ketaatan. Nah, tadi itu aku bernubuat, aku enyalah engkau lah. Sekalipun pengikutan kita, pelayanan kita dianggap hebat, sekalipun dianggap hebat, sekalipun dianggap hebat, ya ada mujizat, ada apa saja, tetapi kalau tidak taat, tidak sesuai firman pengajaran, tidak sesuai Alkitab, maka tidak diakui oleh Tuhan, tidak diakui sebagai hamba Tuhan, pengikut Tuhan, tetapi dicap sebagai pembuat kejahatan. Ini tetapi saudara, dicap sebagai pembuat kejahatan. Pintu surga tertutup, segala pintu tertutup bagi. Nah, itu enjahlah, diusir seperti Adam dan Hawa diusir. Pintu ditutup, pintu surga ditutup. Tapi sebaliknya, saudara, nah, ingat ranting tadi, sekalipun kecil, sekalipun pelayanan kita dicap kecil, dianggap kecil oleh siapapun, sekalipun pelayanan kita dianggap kecil, tetapi kita taat pada firman pengajaran, sesuai firman pengajaran, sesuai Alkitab, sesuai Alkitab, maka pintu-pintu akan terbuka, pintu surga akan terbuka. Tuhan tolong kita semua. Inilah pengikutan bagaikan bunyi sangkakala, ya, harus dipetik
atau kecapi, bunyi kecapi, saudara, dipetik sesuai peraturan. Nah, itu sangkakala juga ditiup sesuai peraturan semua. Ini alat-alat musik. Juga karunia Roh Kudus tadi itu sesuai pengajaran semua. Jangan di luar itu, jangan mau-maunya sendiri, sesuai dengan pengajaran. Ya, itu semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Jadi ini praktek sehari-hari pengikutan bagikan bunyi kecapi. Yang pertama damai sejahtera. Begitu Daud mainkan kecapi, Saul menjadi tenang, lega, ada damai sejahtera. Damai sejahtera praktek sehari-hari, itulah artinya tidak ada dosa lagi, diperdamaikan semua, tidak ada peperangan, permusuhan, saling mengasihi, bahkan mengasihi musuh, dan juga kebenaran, tidak ada yang tidak benar, harus hidup kebenaran dan ketentraman, kebenaran dan ketentraman. Itulah damai sejahtera, itu taman kebahagiaan, ada jaminan Tuhan, berkat, kutuk jadi berkat, semuanya kita bersuasana taman kebahagiaan. Yang kedua, saudara, yang kedua praktek sehari-hari pengikutan bagikan bunyi kecapi, yaitu menurut peraturan Tuhan. Harus seperti kecapi dimainkan, dipetik menurut peraturannya. Bagaimana main kecapi? Nah, ini menurut peraturan Tuhan, itulah Alkitab, firman pengajaran. Apa artinya atau prakteknya sehari-hari? Saudara, itulah harus ada di ruangan suci, harus tergembala seorang imam. Kalau enggak kering, di luar ruangan suci, tidak setia, kering. Tidak setia itu tidak suci. Jangan bilang, oh saya suci, sekalipun tidak setia, tidak ada. Suci dan setia itu ranting melekat pada pokok. Hubungan yang suci dan hubungan yang setia tidak terlepas. Suci dan setia. Itu baru, itu memenuhi ukuran Tuhan. Itu memenuhi peraturan dari Tuhan. Suci, setia, pasti terpelihara, berbuah yang manis. Tapi kalau di luar itu, di luar kandang penggembalaan, tidak tergembala, hebat, tapi tidak tergembala, tidak suci, tidak setia, kering, binasa selama. Dibakar, hanya dibakar. Saja, Tuhan tolong. Kemudian praktek kedua sehari-hari Matius 7 tadi, harus taat, melakukan kehendakmu, bukan manusia, bukan menyenangkan manusia, bukan hamba manusia kita. Banyak kali hamba manusia menyenangkan manusia biar tidak sesuai. Ada orang mau kawin cerai, supaya ya dicap pendeta bijaksana, pendeta baik, ya sudahlah. Ini melayani manusia, apalagi dapat duit, dapat ini. Ini hamba uang, hamba bukan hamba manusia, hamba Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Alkitab, firman pengajaran benar, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Apa yang dilarang jangan dilakukan, yang diperintahkan lakukan. Itu, saudara, apa saja yang dilarang, satu saja buah terlarang dimakan, habis, percuma, sia-sia. Penjahat Adam dan Hawa sekian lama hidup di Taman Eden, dalam kesucian, dalam semua bagus, hebat, tapi satu kali saja dia tidak taat, satu buah dia makan, buah yang dilarang Tuhan, satu saja, tidak sesuai perintah Tuhan, habis. Ini ayo, ukurannya bukan hebat tidak, tapi betul-betul sesuai perintah Tuhan. Tuhan menolong kita sekalian. Yang ketiga, saudara, C. Ini kecapi itu terdiri dari seperti gitar, hampir sama dengan gitar. Kecapi terdiri dari, saudara, tali-tali yang berbeda, tali-tali yang berbeda, saudara, tali yang berbeda. Tapi jika dimainkan sesuai aturan tadi, tali yang berbeda, tapi jika dimainkan sesuai aturan, maka menghasilkan satu bunyi yang merdu, satu bunyi yang merdu. Ini menunjuk pengikutan dalam kesatuan, berbeda-beda tetapi satu, berbeda-beda tetapi satu. Itulah pengikutan seperti bunyi kecapi ini yang sampai ke Bukit Sion, sampai kesempurnaan, damai sejahtera. Yang kedua, melakukan kehendak Tuhan, taat, tergembala dan taat, itu pasti sampai ke Bukit Sion. Sekalipun kecil, sekalipun tak berarti, tak berdaya, tapi biji mata Tuhan, itu akan dibela oleh Tuhan.
Dan yang ketiga, kecapi terdiri dari tali yang berbeda-beda. Tali yang berbeda. Tapi jika dimainkan sesuai aturan, maka menghasilkan satu bunyi yang merdu. Nah, ini satu bunyi yang 4 tali atau 5 tali, tapi satu suara, satu berbeda tapi satu. Nah itu pengikutan dalam kesatuan atau berbeda-beda tetapi satu. Kesatuan atau persekutuan, berbeda-beda tetapi satu. Berbeda-beda tetapi satu. Jadi gereja Tuhan ini bisa, boleh berbeda. Dalam organisasi boleh berbeda, bisa, boleh atau bisa berbeda dalam organisasi, dalam bangsa, suku bangsa, bahasa, bisa beda-beda, bisa beda-beda. Dalam status sosial, dalam status sosial bisa beda-beda juga. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang bodoh, ada yang tua, ada yang muda, bisa beda-beda. Dalam karunia-karunia Roh Kudus juga berbeda. Berbeda. Ya, 9 karunia Roh Kudus berbeda-beda. Ya, ada karunia menimbang roh, gembala, ada karunia pengetahuan rasul, ada macam-macam. Ya, karunia melayani, karunia apa saja semua. Main musik, bagi-bagi masih banyak, karunia apa saja. Bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Tetapi harus satu kesatuan. Nah, jangan sendiri-sendiri, harus satu kesatuan, dimulai dari 7 hal. Nah, ini satu kesatuan, tetapi harus satu dalam 7 hal, satu kesatuan dalam 7 hal, tidak boleh beda. Semua boleh beda, tapi harus satu kesatuan dalam 7 hal. 7 hal. Ya, itulah di dalam surat Efesus pasal yang keempat, surat Efesus pasal yang keempat. Nah, ini satu kesatuan dalam 7 hal. Efesus pasal yang keempat, saudara, ayat yang ketiga mulai. Ya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah itu tadi ada damai, ya, ada kesatuan roh, kesatuan, ya ini saudara, maka ada 7 kesatuan. Ayat 4, satu tubuh. Ini pertama, satu roh, 2. Sebagaimana kamu dipanggil satu pengharapan, 3 yang terkandung dalam panggilan. Terus ayat 5, satu Tuhan, 4, satu iman, 5, satu baptisan, 6. Ayat yang ke-6, satu Allah Bapa dari semua, Allah di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah ini jadi 7 kesatuan. Jadi semua boleh berbeda-beda, tapi harus satu di dalam 7 hal, 7 kesatuan. Harus satu di dalam 7 hal. Ini tidak boleh beda. Nggak boleh beda, mau di kota, di desa. Tadi juga perbedaan tempat ada di kota, di desa, bisa sudah terjadi itu. Tapi yang tidak boleh berbeda 7. Mulai dari satu tubuh. Tubuh itu hanya satu. Makanya semua sama. Semua nanti 7 hal ini harus sama. Dimulai satu tubuh, satu. Coba kalau tubuh kita sama, semuanya sama. Kalau 2 dengan istri saya belum tentu sama. Suruh jalan ke depan, nah, kalau sama-sama tidak komando, nah, belum tentu sama. Sudah, nah, itu satu tubuh. Ya, mari. Nah, itu satu tubuh berarti satu kepala. Satu tubuh sama dengan satu kepala. Berarti satu kepala. Nah, kepala kita adalah Yesus. Nah, kepala kita satu kepala yaitu Yesus. Atau firman pengajaran, satu kepala yaitu Yesus, sama dengan satu firman pengajaran benar. Firman pengajaran benar. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 itu satu kepala. Pada mulanya itu kepala. Yang mula-mula itu kepala. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Pada mulanya, yang mula-mula, kepala adalah firman, atau terjemahan yang benar logos, firman pengajaran yang benar.
Logos itu bersama dengan Allah, dan Logos itu adalah pribadi Allah. Lalu firman atau Logos itu telah menjadi manusia, lahir menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Itulah Yesus, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi yang mula-mula itu kepala dari semua firman. Firman itu lahir menjadi manusia, itulah Yesus. Jadi firman pengajaran sama dengan Yesus. Firman pengajaran itu satu tubuh, satu kepala, itulah Yesus, sama dengan firman pengajaran yang benar. Firman pengajaran benar. Firman yang dibukakan rahasia, diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan kepada kita, diilhamkan oleh Roh Kudus, dibukakan rahasianya oleh Roh Kudus, yaitu ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Itu firman pengajaran benar. Jadi satu tubuh, satu kepala itu kembali pada satu Alkitab. Sudah tinggal baca aja, jangan ditambah, jangan dikurang. Sudah kembali ke situ, harus ini. Semua gereja Tuhan, dari bangsa apa, tempat mana, status apa, semua karunia Roh Kudus apa, ada penginjil, ada pemain musik apa karunianya, semua harus kembali pada Alkitab. Satu Alkitab, itu satu tubuh, satu kepala. Satu tubuh, satu kepala. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu satu tubuh. Nah, kalau sudah satu tubuh, satu Alkitab, satu pengajaran yang benar, wah semua sudah jadi satu. Satu tubuh, kemudian lanjut satu roh. Nah, kalau pengajarannya sama, satu kepalanya sama, itulah Yesus, pengajaran benar, rohnya sama, roh Yesus sama, rohnya Yesus, roh Tuhan sama, bukan roh daging, roh dunia, bukan, satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil satu pengharapan, sama, harapannya apa? Satu pengharapan, pengharapan tertinggi adalah menjadi sempurna seperti kepala, seperti Yesus, menjadi sempurna seperti Yesus. Nah, ini menjadi sempurna seperti pengharapan yang terpanggil dalam yang terkandung dalam panggilan. Apa itu? Kita dipanggil, dipilih, sudah bisa baca surat Roma, untuk dibenarkan sampai dimuliakan, sampai sempurna. Seperti itulah tujuan panggilan. Itulah pengharapan kita mengikuti Yesus. Apa? Kalau cuma gereja besar, musnah semua ini, hancur semua. Kalau Tuhan datang, hancur semua, ya hancur. Nah, itu. Tetapi pengharapan tertinggi adalah menjadi sempurna seperti Yesus, menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Satu pengharapan, ya, satu Tuhan, ya, satu iman, iman kepada Yesus, satu baptisan. Nah, baptisan air juga satu, tidak dua, tidak tiga. Kalau sudah satu tubuh, ya satu baptisan, satu baptisan. Nah, semoga kita bisa mengerti. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Satu baptisan air. Jadi kalau sekarang kok banyak baptisan air, nah itulah tidak kembali pada satu Alkitab. Ditambah dikurang, ditambah logika. Di padang gurun mana ada air? Nah, baca di Alkitab. Ya, Filipus membaptis sida-sida. Dia jalan di padang gurun, tiba-tiba ada air yang banyak. Air yang banyak, ya seperti sungai, seperti ini, air yang banyak. Nah, itu tiba-tiba. Nah, ini baptisan yang benar. Satu baptisan, baptisan air yang benar. Roma 6 ayat 2 sampai ayat 2 dan sampai ayat 4. Mari. Roma 6 ayat 2 sampai ayat 4. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita mati bagi dosa. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Jelas ini.
saudara, sangat jelas. Nah, ini, saudara, jadi ini baptisan air yang benar. Syaratnya tadi 2, ayat 2, percaya, iman, percaya pada Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa itu bertobat. Iman dan bertobat itu syarat masuk baptisan. Iman dan bertobat, mati terhadap dosa, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali kepada Tuhan, mati terhadap dosa, mati bagi dosa. Kemudian pelaksanaannya di ayat yang keempat, orang yang sudah pelaksanaan baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus, bertobat, nah, saudara, mati terhadap dosa, harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, sehingga bangkit dari dalam air, keluar dari air, itu istilah baptisan Yesus, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka. Langit terbuka. Nah, ini saudara, jadi landasan langit terbuka, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, jenis kehidupan surga, bisa mewarisi kerajaan surga, bisa mewarisi kerajaan surga. Nah, ini dasar dari pintu surga sudah tertutup. Lalu sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, dibuang dari Firdaus, pintu Firdaus tertutup, pintu surga tertutup oleh pedang yang menyala-nyala. Nah, itu saudara, pedang pengukuhan. Yesus sudah dihukum untuk membuka pintu surga. Nah, sekarang kita supaya pintu surga terbuka, dasarnya percaya, bertobat, baptis air. Begitu kita keluar dari air, maka saudara, langit terbuka, surga terbuka lagi, pintu surga terbuka bagi kita. Kita mendapatkan hidup baru, hidup surga, hidup dalam saudara, hidup surgawi, hidup yang jenis kehidupan surga, mewarisi kerajaan surga. Kalau dilahirkan ibu, itu jenis kehidupan daging untuk dunia, cocok hidup di dunia. Tidak cocok di surga, tidak ada di surga sakit perut, tidak ada, itu daging. Berdosa tidak ada, daging berdosa. Tapi harus dilahirkan lewat baptisan air, baru hidup baru, hidup dalam urapan Roh Kudus, surga terbuka, jenis kehidupan surga, mewarisi kerajaan surga, yaitu hidup dalam kebenaran. Satu baptisan itu nanti hasilnya satu, benar semua, hidup dalam kebenaran. Saudara, nah, itu satu, bisa kaya miskin, bisa tua muda, tapi kesatuannya apa? Benar, hidup benar. Itu baptisan. Saudara, nah, satu baptisan, hasilnya satu, pelaksanaannya satu, syaratnya satu, pelaksanaannya satu, hasilnya satu, hidup dalam kebenaran. Itu mewarisi kerajaan surga. Carilah kerajaan surga serta kebenaran. Nah, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini penentuan baptisan. Kita jenis kehidupan mana? Kalau tidak mau dibaptis, baptisan yang salah, ya tetap jenis kehidupan, maafkan para ibu, jenis kehidupan daging, dunia. Tidak cocok di surga. Harus jenis kehidupan surga. Jelas, lebih baik tadi saudaraku, kita bandingkan dengan Matius 3 itu. Waktu Yesus dibaptis, jelas itu. Begitu keluar dari air, kuburan air, keluar dari kuburan air, tadi dilengkapi, bangkit dari kuburan air, keluar dari air bersama Yesus, kuburan air, langit terbuka, surga terbuka. Itu tidak bisa dipisahkan. Itu dasarnya, itu landasannya. Surga terbuka kalau kuburan air terbuka, surga terbuka. Nah, kalau kita belum dikubur, belum dibaptis, ya tidak bisa, surga tetap tidak terbuka. Surga, itu Matius 3 ayat yang ini baptisan Yesus. Jadi seperti Yesus dibaptis, kita dibaptis, satu baptisan. Surga, Matius 3 ayat yang ke-16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, kuburan air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Langit terbuka, kita lahir baru, hidup surgawi,
itulah hidup dalam urapan Roh Kudus, ada Roh Allah. Hidup dalam kebenaran. Nah, ini satu baptisan. Nanti hasilnya satu, kebenaran. Nah, kalau beda baptisan hasilnya apa? Kebenaran diri sendiri. Menurut Profesor A, baptisannya apa? Dibeginikan, bukan dikuburkan, tapi disiram air aja. Ada yang dibawa bendera, ada yang di ini, di itu. Ya cuma menghasilkan kebenaran daging, kebenaran diri sendiri. Menurut Profesor A benar, menurut pendeta A yang benar ini, menurut pendeta B. Tapi kalau baptisannya satu sesuai Alkitab, maka hidup benar sesuai Alkitab juga. Nah itu ya, Tuhan tolong kita. Kembali lagi, satu baptisan, satu Allah Bapa dari semuanya. Nah, itu 7 kesatuan saja. 7 kesatuan. Ini sampai di situ kita. Jadi boleh berbeda-beda semua, tetapi harus satu. Tidak boleh berbeda dalam 7 hal. Tidak boleh berbeda dalam 7 hal ini. Ya, itu semoga kita bisa mengerti. Sampai 7 itu berarti sampai kalau sudah 7 kesatuan ini berarti sudah mencapai satu tubuh Kristus sempurna. 7 itu sempurna. Jika gereja Tuhan memiliki 7 kesatuan di atas ini saja, maka gereja Tuhan akan mencapai satu tubuh Kristus sempurna. Satu tubuh Kristus sempurna. Sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Menempatkan Yesus sebagai kepala. Ya, menempatkan Yesus sebagai kepala. Itulah satu tubuh, menempatkan Yesus sebagai kepala. Ya, Tuhan tolong kita semua. Jadi ini pengikutan bagaikan bunyi kecapi. Damai sejahtera dulu, kemudian melakukan kehendak Tuhan sesuai kehendak Tuhan, menurut peraturan dari Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, tergembala, taat dengar-dengaran, itulah pengikutan. Dan yang terakhir pengikutan yang berbeda-beda. Semua boleh beda tetapi 7 kesatuan. Kalau sudah sampai 7 kesatuan ini ada pada kita, maka kita akan mencapai satu tubuh Kristus sempurna, ditampilkan di Bukit Sion. Sempurna, kualitas sempurna. Ini sama dengan menempatkan. Dia juga berdiri di Bukit Sion. 144.000 orang berdiri, itu tubuh Kristus dari Israel. Nanti ditambah kafir, satu tubuh. Yesus juga berdiri, menempatkan Yesus sebagai kepala. Yesus juga berdiri di Bukit Sion. Kita ditampilkan di Bukit Sion, Yesus juga berdiri di Bukit Sion. Yesus menjadi kepala, kita menempatkan Yesus sebagai kepala. Hubungan kepala dengan tubuh, leher, paling dekat adalah leher, tidak bisa terpisah sedikit pun. Hubungan kepala dengan tubuh yang paling dekat adalah leher, tidak bisa terpisah sedikit pun. Ya, tidak bisa terpisah sedikit pun. Semoga kita bisa mengerti. Leher itu adalah doa penyembah. Leher termasuk bagian pernapasan. Doa penyembah. Doa penyembah. Nah, ini banyak menyembah Tuhan hari-hari ini. Bunyi-bunyian yang menggetarkan hati Tuhan semua. Bunyi kecapi menggetarkan hati. Penyembahan kita menggetarkan hati Tuhan. Mari, ya, banyak menyembah Tuhan, memandang wajah Yesus, berseru, berserah kepada Dia. Ya, nah ini doa penyembahan. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging, ya, proses perobekan daging, penyalipan daging dengan segala keinginan, hawa nafsu, ya, keinginan, hawa nafsu, tabiat daging, sehingga kita mengalami keubahan hidup. Keubahan hidup. Matius 17 ayat 1 sampai 2. Matius 2. Ini seperti waktu Yesus naik ke atas gunung menyembah, mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes. Tiba-tiba berubah, wajahnya berubah dan seterusnya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara bersama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Di situ mereka sendiri saja. Ya. Nah ini. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari
pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3, ya. Maka tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara. Nah, ini keubahan hidup, doa penyembahan, saudara, proses perobekan daging dengan segala keinginan dan nafsu sehingga kita mengalami keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani. Keubahan hidup, saudara, manusia rohani seperti Yesus. Seperti Yesus. Apa yang harus diubahkan? Keubahan seperti Yesus. Apa yang harus diubahkan? Nah, di situ ada Musa, Elia juga. Saudara, ada Musa, Elia, ada murid-murid. Nah, ini yang harus berubah juga. Saudara, harus diubahkan. Yesus diubahkan, kita tubuhnya diubahkan, diwakili Musa, Elia, dan murid-murid. Nah, ini, saudara, Musa. Apa yang harus diubahkan dari Musa? Ingat, akhir hidup Musa tidak taat. Dia disuruh berkata pada gunung batu. Waktu itu Israel haus, minta air. Tuhan bilang, bawa tongkat, kamu pergi ke gunung batu, berserulah kepada gunung batu, berkatalah supaya mengeluarkan air. Tapi Musa pukul, plak, keluar air. Tapi Tuhan bilang, Musa, kamu tidak masuk Kanaan. Kamu tidak masuk Kanaan. Ada mujizat tapi tidak masuk Kanaan, betapa ruginya. Saudara, nah itu. Saudara, jadi Musa yang harus diubahkan. Kita belajar dari Musa, tidak taat. Harus dirubah menjadi taat dengarkan sampai daging tak bersuara. Taat dengar-dengaran sampai daging tidak bersuara lagi. Kalau Yesus taat sampai mati di kayu salib. Nah, itu contohnya Yesus. Taat sampai mati. Tapi kita taat sampai daging tidak bersuara. Seperti Abraham, sembeli anakmu, sembeli, tidak bersuara. Elia, saudara, Elia putus asa setelah menyembeli nabi palsu, 450 nabi palsu, menghadapi Isabel, wanita yang mengajar memerintah laki-laki, kalah. Elia putus asa, minta mati. Dalam satu Raja-Raja 19, minta mati dia. Elia minta mati aja Tuhan, sudah cukup Tuhan, sudah mati aja. Diancam oleh Isabel. Hati-hati ancaman ajaran-ajaran palsu ini. Para wanita mau tampil hari-hari ini, hati-hati. Saudara, Isabel itu saudara. Tuhan tolong. Ya, Elia harus diubahkan dari putus asa sampai percaya kepada Tuhan. Percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Nah, ini menyerah sepenuh kepada Tuhan. Seperti Yesus menyerahkan nyawa, tidak ragu-ragu. Percaya sampai menyerahkan nyawa kepada Allah Bapa, percaya kepada Tuhan. Nah, itu contohnya Yesus, keubahan itu. Kemudian murid-murid, ayat 6, murid-murid ketakutan. Nah, ini murid-murid ketakutan, ayat 6, Matius 17 ayat 6. Ini Matius 17 ayat 6. Matius pasal 17 ayat yang ke-6, saudara. Murid-murid dalam keadaan ketakutan, saudara. Nah, itu mendengar itu tersungkurlah muridnya dan mereka sangat ketakutan, sangat ketakutan. Murid-murid sangat ketakutan. Nah, itu saudara. Kalau takut daging, ini takut daging. Takut daging itu pasti berbuat dosa. Takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan. Nah, itu takutnya daging. Banyak Petrus juga. Ya. Engkau kenal Yesus? Wah, tidak kenal, takut. Kalau bilang kenal, bahaya. Nanti disalib juga. Nah, takut daging. Takut pada sesuatu sampai melawan Tuhan, sampai berbuat dosa, terutama yang otomatis takut itu dusta. Otomatis takut dusta langsung, seperti Petrus. Ada Petrus itu mewakili. Begitu takut dusta. Nah, kalau Yesus jujur, siapa yang kau cari? Yesus. Wah, padahal tahu, sudah bawa pentung, bawa ini semua. Wah, habis aku. Ya, tapi akulah dia. Nah, jujur, tidak peduli mau apa. Takut pada Tuhan itu jujur. Takut daging, dusta, dirubah menjadi takut akan Tuhan, jujur. Takut akan Tuhan, jujur. Jadi ini keubahan hidup. Ya, ini kita mengikut Tuhan bagaikan bunyi kecapi.
Saudara, berbeda-beda tapi satu. Begitu ada satu tubuh, ada Yesus sebagai kepala, kita akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang percaya, taat, jujur, rumah doa. Percaya, taat, jujur, rumah doa, berseru, berserah kepada Tuhan. Percaya, takut, jujur. Itu seperti Musa, Elia, dan Petrus yang dibaharui. Percaya, taat, dan jujur. Nah, itu taat, jujur, dan percaya boleh. Itu rumah doa, hanya berseru, berserah kepada Tuhan. Rumah doa, berseru, berserah kepada Tuhan. Hasilnya, hari inilah saudaraku, pengikutan bagaikan bunyi kecapi. Ayo, sungguh-sungguh dalam damai sejahtera, dalam damai, tidak ada permusuhan, tidak ada dosa, tidak ada hidup benar, itu damai. Taman surga, taman kebahagiaan, Firdaus, suasana Firdaus. Yang kedua, pengikutan ya bagikan menurut aturan. Main kecapi ada aturannya, dipetik ada caranya, aturannya. Jangan sembarangan. Main suling ada aturannya. Semua melayani Tuhan ada aturannya, yaitu Alkitab, firman pengajaran kehendak Tuhan. Apa aturannya? Harus tergembala, buah manis, terpelihara buah manis. Tidak, saudara, terpelihara dan buah manis. Nah, itu tidak tergembala, kering, hancur. Kedua, taat, lakukan kehendak Tuhan sesuai pengajaran, sesuai Alkitab. Jangan tidak sesuai, biar hebat, dan sesuai, hancur. Enjalah kau penjahat, biar kecil. Kalau sesuai, pintu-pintu terbuka bagi kita, pintu surga terbuka bagi kita. Yang ketiga, berbeda-beda, memang berbeda-beda, seperti mata, telinga, beda-beda. Semua boleh beda, tetapi 7 hal harus satu, 7 kesatuan. Itu yang membawa kita pada kesempurnaan. Mulai satu pengajaran, satu kepala, satu Allah Bapa. Kepalanya Yesus itu Allah Bapa. Jadi kepala kita itu Yesus, satu tubuh, satu kepala itu Yesus. Kepalanya Yesus itu Allah Bapa. Sudah, itu kesempurnaan. Sudah dikunci, sudah kesempurnaan. Sudah kesempurnaan. Apa hubungan tubuh dengan kepala? Itu adalah leher, doa penyembahan. Naik gunung, kita diubahkan. Seperti Musa, Elia, dan Petrus diubahkan. Percaya, ya, taat, jujur, dan percaya. Rumah doa, berseru, berserah kepada Tuhan. Hasilnya, Yohanes 21 ayat 3, 5, dan 6. Mari, ayat 3, 5, dan 6. Yohanes 21, ini Petrus, jujur dan taat. Yohanes 21 ayat 3, ayat 5, dan 6. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa. Tuhan sudah bilang pada Petrus, engkau penjala manusia, tapi penjala ikan lagi tidak taat. Nah, ini ketakutan tidak makan. Nah, ketakutan tidak makan bisa dusta, bisa tidak taat melawan Tuhan. Nah, ini penjala manusia. Kalau menjala manusia tidak ada Yesus ini. Yesus sudah mati. Aku mau makan apa? Manusia mau makan tidak bisa. Kalau ikan, aku makan ikan. Aku jual beli gandum, bisa. Nah, itu Petrus sudah ketakutan, tidak makan, takut tidak makan. Nah, itu akhirnya dia berdusta, menyangkal Tuhan juga. Penjala manusia menjadi penjala ikan, tidak taat. Nah, ini Petrus gagal, bahkan telanjang. Gagal dan telanjang, tidak ada ikan. Gagal, telanjang, tidak menangkap apa. Tapi ayat 5 kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Jujur. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Percaya dan taat. Jujur, percaya, dan taat. Sudah siang, di pinggir pantai tidak ada ikan, tapi percaya. Langsung tebarkan, dan banyak ikan. Nah, ini kuasa penciptaan. Tidak ada ikan menjadi banyak ikan.
kuasa penciptaan Tuhan, kuasa pemeliharaan Tuhan. Saudara, kuasa pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan yang ajaib di tengah persaingan dunia ini, kesulitan dunia. Semalam-malaman dia memang nelayan, tapi tidak bisa. Ini satu titik nanti persaingan era globalisasi ini sudah persaingan ketat, persaingan tidak sehat, sudah tidak bisa hidup rasanya. Kalau hanya mengandalkan kepandaian, kepengalaman, semua kekayaan, tidak bisa hidup. Harus mengandalkan kejujuran, ketaatan pada firman. Sudah, kejujuran, ketaatan itu hidup kita akhir zaman. Jujur, percaya, tak, itu hidup kita. Tuhan bisa memelihara secara ajaib. Bagi kami hamba Tuhan, tidak ada ikan banyak ikan, tidak ada jiwa jadi banyak jiwa. Bisa menangkap jiwa-jiwa itu dengan apa? Bukan pandai khotbah, tidak pandai, bukan, tetapi dengan percaya taat, jujur percaya taat, itu jiwa-jiwa akan dipertambahkan. Jiwa-jiwa akan menambah kuantitas, menambah kualitas tubuh Kristus sampai satu tubuh yang sempurna. Ini Petrus, hasil pertama. Gagal, Petrus itu pemeliharaan sampai jiwa-jiwa. Kemudian belajar dari Musa, tidak ada yang mustahil. Kita berserah pada Tuhan, banyak berserah. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Musa sudah divonis tidak boleh menginjakkan kaki di tanah Kanaan, tapi di dalam Matius 17 ini Musa menginjakkan kaki di Kanaan bersama Yesus dalam doa penyembah. Yang mustahil, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Musa tidak bisa menginjakkan kaki di tanah Kanaan, bisa menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Tidak ada yang mustahil. Gagal, berhasil indah. Musa gagal juga, Petrus gagal, Musa gagal, berhasil indah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua masalah selesai, tidak ada yang mustahil. Semua masalah yang mustahil selesai. Musa menginjakkan kaki di tanah Kanaan. Perempuan Kanaan juga, bangsa kafir juga mendapat kesempatan. Perempuan Kanaan anaknya dirasuk setan, tidak bisa tidur. Nah, ini sakit, penyakit tidak bisa disembuhkan, sakit jiwa, saudara, dan seterusnya. Nah, itu kehancuran rumah tangga perempuan Kanaan bangsa kafir. Datang jujur dan percaya, tolonglah aku Tuhan, ini bukan salah anakku Tuhan, salah aku ini, tolonglah aku jujur dan percaya kepada Tuhan. Benar Tuhan, jujur percaya taat, benar Tuhan. Anjing, aku anjing. Nah, jujur dan percaya taat. Sakit, penyakit mustahil sembuh, sakit jiwa sembuh. Ada damai sejahtera, ada ketenangan. Dan rumah tangga yang rusak, buah nikah yang hancur rusak, diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan tolong semua. Yang terakhir, belajar dari Elia. Yakobus 5, 17, 18. Terakhir, ayat terakhir. Yakobus 5, 17, 18. Elia dulunya tidak percaya, sudah putus asa, tapi sekarang dia betul-betul luar biasa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan dia telah bersungguh berdoa, hujan jangan turun. Hujan pun tidak turun selama 3 tahun 6 bulan, antikris. Lalu ia berdoa pula, langit menurunkan hujan, bumi pun mengeluarkan. Elia percaya, jujur, percaya, taat. Rumah doa Elia ini sebagai kuasa pemeliharaan Tuhan pada zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita disingkirkan, kuasa perlindungan pemeliharaan Tuhan yang ajaib pada masa antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Kita disingkirkan dengan 2 sayap burung nasar ke padang gurun, jauh dari mata antikris, dilindungi, dipelihara Tuhan secara langsung oleh Tuhan lewat firman, pengajaran benar, dan perjamuan suci korban Kristus. Dulu Israel lewat roti
dan burung puyuh daging. Saudara, kita lewat firman pengajaran dan perjamuan suci korban Kristus. Sampai jika Yesus datang kedua kali, ada buah keubahan yang terakhir. Jika Yesus datang kedua kali, sudah antikris lewat, Yesus datang. Pada saat Yesus datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti buah mempelai wanita surga yang ditampilkan di Bukit Sion, yang diangkat di awan-awan permai bersama dengan Yesus, bertemu dengan Yesus di awan permai, masuk Firdaus, masuk Yerusalem baru, kekal selama-lamanya. Mari manfaatkan saat ini kita naik ke gunung, menyembah, berseru, berserah kepada Tuhan. Seperti Musa, Elia, Tuhan Yesus sebagai teladan, dan juga Petrus, ayo berseru, berserah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Berseru, berserah. Ada keubahan hidup dari Tuhan, ada pertolongan kelemahan-kelemahan yang mestinya dihukum, mestinya sudah mustahil, mestinya binasa, masih bisa diubahkan saat kita berseru kepada Tuhan. Mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga terjadi. Tuhan akan tolong kita semuanya. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. 147 berseru memanggil namanya. 147. Dia hanya sejauh doa. Mari kita sama-sama. Pelayan perjamuan suci siap sedia. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila gelung kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Ayat 2, bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan lagi, sekali lagi. Ada yang mau mengangkat tangan? Percaya, dia tak jauh darimu. Percaya, jujur, taat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, haleluya. Yang tak mampu serukan Yesus saja. Haleluya. Yesus, haleluya. Oh haleluya. Ya Allah, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya.
Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak mampu Tuhan. Haleluya. Kami tidak mampu jasmani, rohani, rumah tangga, tidak mampu pelayanan Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang menolong kami. Kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap kami. Sampai kesempurnaan, sampai layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami semua. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan Tuhan. Di dalamnya ada uluran tangan Tuhan. Oh haleluya. Tangan yang ajaib mampu melakukan apa saja bagi kami Tuhan. Sampai menyempurnakan kami semua. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk dengan kurnya saja satu kali. Berseru. Berseru. Memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dengan kita bangkit berdiri. Letakkan perjamuan suci di dada. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, tidak ada perpisahan lagi. Kita bisa berseru kepada Dia. Kepala dengan tubuh menjadi satu. Kita bisa berseru kepada Dia. Haleluya. Berserah. Percaya dengan angkat tubuhnya di tangan kanan. Percaya. Haleluya. Haleluya. Percaya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita minum, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu. Uluran tangan belas kasih Tuhan, tangan ajaib Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja, bahkan menyempurnakan kita. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba. Jika tidak bisa letakkan di dada. Ada keluarga dan lain bisa disebut pada saat ini. Tuhan tolong kita semuanya. Ada masalah, ada dosa, ada kejatuhan, kegagalan, ketelanjangan dan lain-lain. Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan permai. Nanti adakah kita di sana? Adakah keluarga kita masing-masing di sana? Seluruh jemaat, ayo kita saling mendoakan. Tuhan akan tolong kita, kuatkan kita semua. Angkat dua tangan ke atas. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan
kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, oh haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, jangan ada yang ketinggalan Tuhan. Oh, kuatkan kami semua. Haleluya. Haleluya, pegang kami semua, keluarga kami, seluruh jemaat Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Tuhan tolong kami semua. Mujizat pasti terjadi sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Tuhan jamah seluruh jemaat Tuhan, haleluya. Tuhan ubahkan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan sempurnakan kami semua. Terima kasih, kami bersaksi kepada yang lain untuk bisa bersama-sama mulai keluarga kami sidang jemaat untuk sama-sama menikmati firman-Mu perjamuan suci sampai kami disingkirkan di padang gudun. Oh, selama 3 tahun sampai diangkat di awan-awan permai bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih syukur kepadamu. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Name I find the peace I seek. In His name I find. In His name I find. In His name I find the joy I seek. In Your presence I am free from the chain that